Apakah Anda salah satu orang yang senang memakan nasi dalam kondisi panas? Saya salah satunya. Saya senang memakan nasi dalam kondisi panas. Untuk itu, saya selalu menyimpan nasi dalam rice cooker. Tapi kebiasaan ini memunculkan saya pertanyaan, kira-kira aman nggak ya menyimpan nasi dalam rice cooker? Kemudian berapa lama batas yang bisa kita gunakan untuk menyimpan nasi di dalam rice cooker? Untuk menjawab ini, coba kita tanya masyarakat ya. Batas penyimpanan kayaknya 1 hari. Paling lama 2 hari. Seminggu. Sehari sih kalau aku biasanya. Kalau bisa lebih dari seminggu itu bisa bau. Karena kalau lebih dari itu nasi udah kering biasanya. Udah kering udah nggak enak dimakan. Sehari sih, kalau mau lebih dari sehari ngerinya kayak udah basi gitu. Jika Anda termasuk salah satu orang yang suka menyimpan nasi dalam rice cooker, ada baiknya Anda tahu dulu bahwa sebenarnya ada batas maksimum penyimpanan nasi dalam sebuah rice cooker. Nasi yang disimpan dalam rice cooker sebaiknya tidak lebih dari 1 hari. Hal itu dikarenakan ada beberapa jenis bakteri tahan panas masih dapat tumbuh pada suhu hangat dan menyebabkan kerusakan pada nasi, yaitu nasi menjadi lembek atau berlendir dan basi. Nasi yang dihangatkan terus akan menurunkan kandungan vitamin, terutama vitamin yang tergolong tidak tahan panas, seperti vitamin B1 atau tiamin, niacin, dan vitamin B2. Teman-teman, kalian sadar nggak sih ada berbagai macam pendapat yang beredar di masyarakat bahwa nasi itu jika dipanaskan akan sangat berbahaya bagi tubuh. Saya sih personally tidak setuju dan agak ragu dengan pendapat ini. Bagaimana dengan kalian? Tapi terlepas dari kontroversi pendapat ini benar ataupun tidak, saya lebih tertarik apa yang membuat nasi yang dipanaskan itu bisa berbahaya bagi tubuh. Bahaya, apalagi kalau yang udah bau gitu, udah lembab, udah ngerinya udah nggak enak. Menurut saya sih enggak, biasa aja. Soalnya biar nasinya awet. Kayaknya enggak deh. Enggak sih, bahaya. Soalnya nasi goreng kan juga kayak gitu. Kayak vitaminnya berkurang nggak sih? Kalau dipanaskan lagi kayaknya sih bahaya sih. Kalau setahu saya, kalau makanan yang terlalu kayak dipanaskan terlalu lama dimasak, gizinya berkurang. Ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa racun tersebut bukan berasal dari nasi yang dipanaskan, melainkan proses penyimpanan sebelum dipanaskan. Dalam sebuah beras mengandung zat yang dapat menyebabkan keracunan, walaupun beras tersebut telah dipanaskan menjadi sebuah nasi. Kita biasanya seringkali menghidangkan nasi pada sebuah wadah. Nasi sisa hidangan tersebut yang didiamkan dalam suhu ruangan menyebabkan zat tersebut menjadi bakteri yang berkembang biak. Ketika nasi tersebut dihangatkan untuk dimakan kembali, bakteri tersebut yang dapat menyebabkan seseorang mengalami keracunan makanan. Jadi benar memang nasi yang dipanaskan berulang itu berbahaya bagi tubuh. Karena pada saat nasi dingin, gampang sekali terpapar oleh bakteri, jamur yang akan menyebar yang menyebabkan toksin di dalam tubuh. Pada saat pemanasan, jamur dan bakteri tersebut tidak akan mati. Saatnya kita baca Twitter dan Instagram. Ada apakah pertanyaannya? Ini ada sebuah pertanyaan Twitter yang dimention ke @wonderfoodnet dari Such. Saya sempat membaca sebuah berita yang mengatakan lontong yang dibungkus oleh plastik berbahaya bagi tubuh. Benarkah demikian? Tolong dijawab ya. Baiklah, coba kita tanya expert ya. Benar bahwa lontong yang dibungkus oleh plastik itu berbahaya karena di dalam plastik itu mengandung zat polimer. Polimer di dalam plastik itu mudah larut dan zat ini mudah dicerna dalam tubuh. Selain dia suatu karsinogenik atau suatu zat yang dapat merangsang timbulnya sel kanker, polimer itu sendiri juga dapat menyebabkan gangguan lain di pencernaan. Selanjutnya ada lagi nih, tweet pic yang masuk ke @wonderfoodnet dari @ipang. Ipang mengirimkan sebuah artikel dan juga sebuah pertanyaan. Benarkah artikel ini kalau bubur berbahaya? Tolong dibantu dijawab ya. Terima kasih Ipang sudah mengirimkan artikel ke kita. Nah, untuk menjawabnya mari kita tanya ahlinya.
100 gram bubur itu kandungan energinya hanya 1/4 dari 100 gram nasi. Begitu juga lontong. Nah, sementara kerusakan karena proses pengolahan tidak begitu banyak karena memang beras bukan sumber protein. Yang sering rusak karena proses pemanasan adalah protein, karbohidrat cenderung lebih stabil, jadi pati. Nah, tapi perbedaannya adalah ketika pati itu terlalu dihancurkan, memang indeks glikeminya menjadi lebih tinggi. Jadi artinya bubur itu lebih cepat diserap di tubuh kita dibandingkan nasi, sehingga rasa lapar pun setelah makan bubur lebih cepat dibandingkan rasa lapar makan nasi. Gimana Sach dan Ipang? Semoga menjawab ya. Hari ini saya jawab 2 pertanyaan dulu ya. Dan jangan kemana-mana karena Wonder Food akan kembali sesaat lagi.